Kita mau kemana nih, Mister? Ada deh, pokoknya tempat yang menyenangkan. Bagus deh, Mister. Aku lagi bosan nih. Nilai bahasa Inggris aku rendah-rendah. Nah loh, apa kamu nggak belajar? Kenapa bisa rendah sih? Emang di materi pembelajaran yang mana? Di materi pembelajaran naratif teks, Mister. Aku bingung. Aku sampai berbelit-belit. Aku nggak tahu lagi harus ngerjainnya gimana kemarin. Jadinya pakai cap cip cup kembang kencup deh. Waduh, kenapa bisa begitu sih? Kenapa nggak minta tolong diajarin malamnya dulu? Aku tahu apa itu naratif teks. Apa mau aku jelaskan sekarang tentang naratif teks itu? Boleh sih, Mister. Aku juga ingin jadi belajar nih apa itu naratif teks. Tolong jelaskan kepada aku dong apa itu naratif teks. Oke deh, dengan senang hati. Naratif teks. Naratif teks adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Naratif teks bisa berbentuk imajiner ataupun faktual. Berikut adalah contoh genre dari naratif teks. Contohnya adalah fairy tale, mystery, science fiction, romance, horror, fable, myth and legend, history, slice of life, personal experience, dan lain sebagainya. Ciri-ciri naratif teks. Pertama, menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Kedua, menggunakan noun tertentu untuk sebagai kata ganti orang. Yang ketiga, menggunakan adjektif yang membentuk noun phrase. Yang keempat, menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadiannya. Struktur naratif teks. Struktur dari naratif teks berfokus pada serangkaian tahapan yang diusulkan untuk membangun sebuah teks ini sendiri. Secara umum terdapat 4 tahapan dalam naratif teks, yaitu: yang pertama, orientation. Orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan berisi tentang siapa, kapan, dan di mana suatu cerita itu ditetapkan. Yang kedua, complication. Complication menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Yang ketiga, resolution. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang telah terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau malah lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia atau sebaliknya. Terkadang, ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya, jenis resolusi ini terdapat pada genre misteris atau horor. Keempat, reorientation. Bagian ini adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Reorientation bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Berikut ini adalah contoh naratif teks. Bisakah kamu menjelaskan mengapa teks ini merupakan naratif teks dengan menganalisa ciri-ciri dan generik strukturnya? Bawang merah and bawang putih. Once upon a time, there lived a beautiful girl with her father, her stepmother, and her stepsister. One day, her father passed away. Her stepmother and stepsister treated her very bad, whereas they used to love her before her father died. She had to do all the housework. On the morning day, Bawang Putih went to the river to wash a lot of clothes. Then she saw a goldfish needed a help. Its mouth was stuck on a hook. Bawang Putih felt sorry and helped the poor goldfish. "Thank you for kindness," the goldfish said. Bawang Putih was very surprised that the goldfish could speak. However, the goldfish helped her to wash the clothes and they become best friends.
Unfortunately, Bawang Merah, her stepsister, knew about the goldfish. She caught the goldfish and gave it to her mom. After that, they cooked it and ate it. When Bawang Putih knew it, she took the bone and buried it. She felt very sad that she could not take care of her best friend. Several days later, grew a beautiful tree on the burial. Surprisingly, a prince came to see it. He needed the tree to make his father well again. When he asked who owned the tree, Bawang Merah said that it was hers. However, when she wanted to pull the tree, she could not do it. Even everyone could not do it, but Bawang Putih. Bawang Putih pulled the tree easily and gave it to the prince. The prince married Bawang Putih. She forgave her stepmother and stepsister, and they lived happily ever after. The end. Nah, sekarang bisakah kamu menjelaskan mengapa teks ini merupakan naratif teks dengan menganalisa ciri-ciri dan generik strukturnya? Oke, silakan dicoba teman-teman. Gimana? Apakah kamu sudah mengerti tentang penjelasanku tadi? Tunggu dulu. Kenapa kamu yang jadinya nyetir? Iya ya, kenapa ini? Begitu ya Mister. Aku sudah mengerti tentang penjelasanmu tadi. Terima kasih banyak ya Mister. Terima kasih sudah menjelaskan. Sama-sama, kamu sudah mengerti kan? Kalau kamu sudah mengerti, aku sudah senang. Nah, yuk kita jalan lagi ke tempat tujuan.